dalam bentuk pelatihan di mana harus kita praktekkan bagaimana caranya, tapi kali ini mungkin saya akan lebih membahas menilik dari lebih kepada apa sih fungsinya, bagaimana sih prinsip dari tapping, bracing, bandaging sebenarnya sebagai salah satu tambahan untuk terapi, sebagai satu tambahan untuk proteksi, karena kita memang hari ini saya rasa memang panitia cukup waktu saya dikasih ini tema ini protection waktu itu saya berpikir wah ini kalau protection kan banyak banget tuh yang berhubungan dengan protection, tapi di dunia olahraga mungkin kita akan lebih sering menggunakan yang namanya tapping, bracing, dan bandaging. Gitu. Jadi akhirnya saya lebih memilih untuk membawakan ketiga alat protection ini. Oke, silakan di slide berikutnya. Nah, seperti saya bilang tadi, waktu panitia memberikan saya tema mengenai protection, dan protection itu sendiri kan sebenarnya bagian dari terapi awal ya pada cedera olahraga. Itu dulu sih dinamakan RICE gitu, RICE. Terus habis itu namanya jadi PRICE, ditambahkan P di depan protection. Akhir-akhir ini ada lagi namanya price R, ada terakhir huruf di belakangnya R, referral, jadi merujuk. Jadi kalau ada pemasalah injury yang pada saat itu tidak bisa dilakukan secara maksudnya harus membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka dibutuhkan untuk dirujuk. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa protection itu kan banyak ya, bukan cuma tapping, bracing, bandaging, tapi ada yang lain. Jadi kita sampai yang berpikir bahwa protection itu cuma ada beberapa. Crunches juga itu sebenarnya protection sebenarnya. Semacam kayak ini ya, kayak crunch ya, kayak tongkat yang besar itu, yang dua. Ada cane itu kayak tongkat yang satu biasanya untuk biasanya manula biasa yang pakai. Terus ada hiking poles atau biasa disebut juga sebagai biasa digunakan oleh orang-orang yang suka hiking nih. Jadi dia bentuk tongkat yang ada dua biasanya kanan kiri, biasanya digunakan oleh para hikers. Kita sebut hiking poles. Ada juga sling yang mungkin yang sering kita dengar juga, sling yang paling sering dipakai itu adalah arm sling. Ada splinting. Nah, splinting ini kan biasanya kalau biasanya nih ada masalah di sendi atau di tulang. Dan akhirnya ada brace, taping, and bandage. Nah, tapping, bracing, bandaging inilah yang akan kita ulek lebih dalam, bagaimana sih mungkin fungsinya seperti apa, prinsip sampai kita bisa gunakan dia sebagai alat untuk terapi, untuk mencegah, to prevent further injury, untuk mencegah cederanya itu lebih berat atau terjadinya re-injury, untuk mencegah sampai bisa terjadi re-injury. Ini seperti ternyata tapping, bracing, bandaging ini sangat penting ya sebagai adjunct, tambahan alat terapi protektif untuk penanganan injury dan untuk rehabilitasi. Jadi ternyata bisa untuk rehabilitasi juga tapping, bracing, dan bandaging ini. Nah, bagaimana ceritanya sampai bisa? Yuk kita di slide berikutnya. Nah, pertama dulu
uh, prevention, jadi pencegah. Nah, sebenarnya sih ketiga alat ini, terutama tapping bracing, dia bisa digunakan untuk protect dalam hal pencegahan cedera. Karena dia memberikan efek stabilisasi, menstabilkan terutama sendi. Itu dulu. Jadi biasanya ada beberapa nih, kalau kita tes, kalau kayak saya biasanya pasien itu kita tidak memeriksa, oh ya ada cederanya saja, ada nyerinya, ada udemnya. Tapi bagaimana sih sebenarnya stability dari sendinya sendiri gitu. Mungkin saja tidak nyeri, mungkin saya tidak udem, tapi pada saat saya tes stability-nya kok yang salah satunya nggak stabil ya. Nah, itu mungkin yang kadang kita lupakan bahwa stability sendi, ya misalnya nih sendi lutut ya, itu dua-duanya harus stabil. Kalau salah satunya tidak, yang tidak stabil itu yang biasanya lebih gampang cedera. Nah, salah satu, kalau kita menemukan atlet atau pasien yang tidak stabil sendi lututnya, walaupun tidak cedera ya, mungkin saja dia pernah dulu cedera, mungkin saja pernah ada masalah, bisa saja penggunaan tapping bracing ini digunakan untuk prevention. Gitu. Jadi bisa untuk menstabilkan sendi sebagai support tentunya, support yang dipakai untuk mencegah munculnya cedera, bukan cuma pada daerah sendi, tapi jaringan lunak sekitar sendi juga. Dan akhirnya sebagai treatment. Nah, ini juga yang kadang kita lupa bahwa bracing, tapping, bandaging itu kan bukan cuma untuk proteksi saja ya, tapi dia sebenarnya juga bisa untuk men-treatment. Men-treatment dalam arti bisa mengurangi nyeri. Dengan pemakaian alat itu kita bisa mengurangi nyeri, bisa mengurangi pembengkakan, terutama pada fase akut. Gitu ya. Dan sebagai support system pada ini juga tadi nih, yang sendi-sendi yang tidak stabil. Jadi bisa saja mungkin daerah jaringan lunak di sekitar sendinya tidak sekuat otot-otot yang satunya misalnya yang sehat. Nah, dengan pemakaian bracing, tapping, dia bisa sebagai sistem support sendi tersebut, sehingga apa? Ya, bisa sebagai terapi, bisa mengurangi nyeri, bisa mengurangi bengkak. Nah, dan berikutnya adalah ternyata kita bisa pakai juga sebenarnya tapping, bracing, bandaging itu sebagai rehabilitasi, dalam proses rehabilitasi, terutama early rehabilitation. Kenapa? Ya mungkin ini lebih cocok kepada tapping ya, karena dia memprovide efek strengthening muscle, sehingga bisa terjadi apa sih namanya, otot itu jadi balance kembali. Karena gini, penggunaan tapping ternyata bisa membantu untuk kontraksi otot, sehingga akan membantu meningkatkan kekuatan otot. Apa yang terjadi adalah terjadi keseimbangan otot kanan dan kiri. Jadi dia juga bisa untuk kondisi muscle imbalance, neural control, proprioceptic, dan protect healing injury. Protect healing injury ini dalam arti gini, kalau kita menggunakan bracing pada fase rehabilitasi, diharapkan bahwa fase rehabilitasi itu benar-benar berada pada sesuai dengan waktu yang seharusnya dijalani oleh cedera itu untuk bisa sembuh, gitu. Dalam artian gini,
dengan pemakaian tapping, bracing, saya kasih contoh ya, kalau misalnya di lutut lah, di lutut sementara dalam fase rehabilitasi. Tapi pada fase rehabilitasi itu pasiennya bilang, aku mau ini nih, mau udah mulai lari, misalnya ya, dia atlet bulu tangkis misalnya, aku udah mulai mau lari-lari, tapi kita melihat, oh ternyata dia kan masih fase ketiga nih, belum fase return to sport. Gitu ya, dia baru fase return to activity. Dia bisa melakukan aktivitas lari itu, tapi kita takutkan kondisi problem di lututnya, mungkin ada tendinitis patella mungkin, ada robekan mungkin di meniskus, itu akan memperparah kondisinya. Apa yang kita lakukan adalah penggunaan bracing, protection. Dalam fase rehabilitasi itu kita bisa menyarankan untuk memakai bracing atau juga bisa tapping juga. Gitu ya. Asalkan penggunaan bracing itu memang sesuai. Oh, kalau dia tendinitis patella ya bracingnya yang untuk yang tendinitis patella. Kalau cederanya meniskus kan ada bracing knee bracing ya. Bracing untuk lutut khusus untuk meniskus. Jadi tinggal dipilihkan aja sesuai dengan kondisi cederanya. Jadi ternyata bisa digunakan juga pada fase rehabilitasi. Ya, selanjutnya. Next slide. Nah, ini saya ambil dari suatu penelitian ya. Jadi suatu penelitian ternyata ditemukan bahwa bracing, dan ini penelitian pada ankle nih. Ternyata bracing pada ankle dan bracing and tapping pada cedera pada ankle itu memberikan banyak efek positif untuk mensupport ankle yang cedera. Kenapa? Ini contoh, ini salah satunya. Bracing dan tapping itu mengurangi atau menghindari atau mencegah terjadinya gerakan range of motion dalam bentuk inversi atau gerakan keluar gitu ya, inversi. Jadi pada ankle nih, kan ada inversi, ada eversi ya. Itu contohnya. Jadi ada efek positifnya untuk membantu proses penyembuhan. Ini dari suatu penelitian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan pemakaian bracing dan tapping itu meningkatkan strengthening. Jadi saya jadi ingat sebenarnya dulu tuh orang berpikir jangan ini kebanyakan pakai bracing nanti malah ototnya lemah. Gitu. Padahal sebenarnya ya tentu saja alat itu alat proteksi ini tuh nggak digunakan everyday juga gitu. Digunakannya terutama pada saat dia melakukan aktivitinya atau melakukan kegiatan olahraganya gitu. Memang akan terjadi kelemahan otot apabila itu dipakai terus dan menyebabkan otot-otot sekitarnya jadi kayak dalam tanda kutip manja gitu, sehingga tidak terjadi kontraksi otot yang sesuai yang akan tentunya akan menyebabkan lama-kelamaan terjadi pelemahan otot gitu, kekuatan otot. Tapi kalau dipakainya itu memang pas untuk aktif pada saat activity, dan itu akan sebagai support untuk menguatkan otot. Kenapa? Karena sebenarnya yang bekerja kadang nih ya kalau ada cedera nih, ini kan kita ngomongin masalah ankle ya, di situ kan banyak banget otot, ada extensor, ada peroneus, tibialis, ada otot-otot gastrok, calf, gastrok, soleus, gitu ya, yang akan tendonnya ke bawah menjadi tendon Achilles. Jadi sebenarnya kadang kalau kita kena ankle sprain, justru karena tidak digunakan otot-otot itu akan jadi lemah.
Nah, tujuannya pemakaian bracing ini ataupun tapping adalah biar supaya tetap bisa beraktivitas sehingga otot-otot yang ada di situ yang sebenarnya tidak kena cedera bisa tetap berkontraksi, bisa tetap beraktivitas sehingga dengan adanya kontraksi terus-terusan akan memprovide atau menghindari terjadinya kelemahan otot. Gitu. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah memperbaiki keseimbangan. Tapi keseimbangan ini khusus ditemukan pada ankle yang pernah cedera sebelumnya. Gitu. Jadi bagi pemakaian bracing atau tapping pada ankle yang tidak cedera sebelumnya, mungkin efek peningkatan balancing antara kaki kanan dan kiri ini mungkin tidak akan tercapai. Tapi ternyata dengan pemakaian bracing tapping pada ankle yang pernah injury, kita sebut biasa ankle sprain ya, itu akan mempercepat peningkatan perbaikan balancing antara ankle kanan dan kiri. Dan ini sangat penting. Itu sangat penting. Diharapkan secepat mungkin kekuatannya seimbang, keseimbangannya kanan kiri juga dapat, supaya dengan cepatnya keseimbangan juga dapat, tentunya akan lebih cepat juga untuk return to sport, return to play, gitu. Itu tujuannya. Nah, saya juga ingat ya, ada beberapa atlet atau pasien yang sering banget kena ankle sprain, karena memang di literatur dikatakan ankle sprain itu salah satu cedera yang gampang banget injury, re-injury. Jadi pernah cedera sebelumnya, mungkin beberapa bulan berikutnya akan bisa cedera lagi, karena kurang lebih 70-80% orang atlet atau orang yang pernah kena ankle sprain itu kemungkinan besar akan kena ankle lagi. 70-80%. Untuk itulah makanya penting banget untuk penanganan secara komprehensif cedera pada ankle sprain. Jangan berpikir, oh ya, ankle sprain cukuplah kalau misalnya nih dokter ortopedi kalau di bawah ankle sprain tulang oke, mereka biasanya cuma oh ya dipakai bracing aja terus minum obat gitu. Kalau ke dokter olahraga misalnya ya udah disuntik aja. Jadi masing-masing punya ini ya kekuatan terapi ya. Atau mungkin ke rehab medik misalnya, rehab medik pakai modalitas. Terus sport terapi, terapi latihan gitu. Padahal semua terapi pendukung terapi itu harus diberikan, harus provide supaya ya tujuannya tadi sembuh secara sempurna tanpa takut lagi terjadi re-injury. Gitu ya. Nah, next slide selanjutnya. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan dulu di sini adalah mengenai tapping. Ternyata waktunya tinggal 10 menit. Cukup lama juga ya. Ya oke. Padahal ini baru halaman keberapa nih? Oke, kita akan membahas pertama dulu tentang tapping. Habis itu nanti ada bracing dan bandaging. Nah, tapping ini saya di sini tidak akan mengajarkan bagaimana cara pemakaiannya, seperti apa tekniknya, karena kan kita bukan di pelatihan ya. Nah, untuk tapping ini sendiri mungkin semuanya udah pada tahu bahwa sebenarnya pemakaian tapping ini sudah belasan tahun sih sebenarnya ya. Saya sendiri waktu itu saya ingat banget saya ikut pelatihannya Kenzo
KC ini tahun 2013. Waktu itu saya masih kuliah juga dulu 2013, dan waktu itu tapping masih di Indonesia itu masih baru-baru datang gitu loh, baru-baru terkenal, baru-baru dikenal lah. Dan waktu itu masih kontroversial di antara teman-teman saya sendiri, ada yang bilang, ngapain sih jauh-jauh ke Singapura gitu untuk belajar tapping gitu. Lagian fungsinya juga belum jelas. Tapi ternyata kepergian saya untuk belajar tapping, yang waktu itu kan di Indonesia belum ada ya, itu membuahkan apa ya, ya ternyata itu membuat saya jadi banyak jadi pembicara untuk tapping di beberapa kota gitu. Dan waktu seingat saya sih tahun 2013 itu kan udah hampir ya 8 tahun ya. Itu saya dokter kedua di ya dokter olahraga ya yang kursus tapping. Dan ya sampai sekarang kalau nggak salah masih belum ada lagi yang ke Singapura tuh untuk tapping, mungkin cukup mahal juga sih. Nah, jadi tapping itu memang ditemukan oleh seorang chiropractor ya, chiropractor dari Jepang, Pak Kenzo Kase tahun 70-an, tapi itu perlu waktu belasan tahun untuk bisa diakui di Amerika bahwa bahwa tapping ini bisa digunakan sebagai penambah tambahan untuk terapi dan proteksi. Ya, next slide selanjutnya. Nah, banyak sih sebenarnya ya fungsi dari kinesia tapping ini. Yang paling penting adalah fasilitasi. Fasilitasi itu terutama untuk otot dan proprioseptik, bisa mengurangi muscle fatigue karena bisa melancarkan aliran darah, bisa mengurangi juga atau mengurangi lah ya, ada terjadinya DOMS, bisa juga ya efeknya ada efek pain inhibition, terus tentunya mempercepat proses penyembuhan, mengurangi inflamasi atau edema karena meningkatkan drainase dari limfatik dan aliran darah. Jadi itu fungsi dari kinesia tapping. Kenapa ini bisa terjadi? Saya rasa di slide berikutnya ini ada teori mengenai kinesia tapping. Ya, kita belajar teori dulu ya. Ya, silakan. Next slide. Di teori ini mungkin gambarnya kurang terlalu jelas, tapi itu dilihat seperti itulah ya. Kalau di layer kulit kita terus ke bawah ada epidermis, dermis, dan sampai ke lapisan otot. Di situ ada limfatik, cairan limfatik. Jadi teorinya gini, pada saat pemasangan tapping itu pada gambar yang kedua terlihat ada conflation, ada semacam kayak ombak gitu ya, mengenai ombak, dan ternyata dengan pemberian tapping itu akan menarik kulit ke atas gitu ya. Terlihat bahwa dengan menariknya kulit ke atas ini itu akan mengurangi tentunya tekanan pada ujung-ujung saraf nociceptor di situ, sehingga bisa mengurangi nyeri. Yang kedua, dengan terangkatnya kulit itu akan semacam kayak membuat gitu, ada ada semacam channel gitu, ada saluran lah ya, sehingga menggampangkan cairan limfe, cairan-cairan limfe, cairan peradangan itu untuk bisa dialirin. Sama seperti yang ada di gambar. Nah, tujuannya itu tentunya adalah ya mengurangi nyeri, mengurangi pembengkakan, meningkatkan
aliran darah ke situ. Dengan meningkatnya aliran darah, otomatis aliran darah membawa oksigen, membawa nutrisi untuk proses penyembuhan akan lebih cepat didapat ke jaringan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Proses penyembuhan akan lebih cepat. Jadi secara teorinya seperti itu. Gitu ya. Jadi ada efek anti nyeri, efek pemekakannya berkurang, dan akhirnya proses penyembuhan dari suatu cedera akan lebih cepat. Belum lagi efek, kalau tapping itu kan ada efek untuk proteksi juga kan, proteksi sendi misalnya, sendi lutut atau sendi bahu, ada untuk inhibisi atau fasilitasi otot sehingga mempercepat terjadinya penguatan otot. Ya, next slide. Nah, cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa tapping itu nggak boleh diberikan pada malignancy atau beberapa jenis cancer. Kulit yang infeksi, kulit terbuka gitu ya, luka yang terbuka, ada infeksi, selulitis itu nggak bisa digunakan pada penggunaan tapping pada kulit tersebut. Dan juga perlu hati-hati. Tapi bukan berarti nggak bisa digunakan ya. Perlu hati-hati aja karena kalau untuk diabetes kan mungkin lebih gampang alergi kulitnya ya. Takutnya nanti akan lebih gampang untuk terjadi ya kerusakan kulit. Jadi perlu hati-hati penggunaan pada pasien diabetes, pada congestive heart failure dan beberapa ya, terutama fraktur ya, terutama untuk fraktur terbuka. Ya, slide berikutnya. Nah, tapping sendiri itu kan ada beberapa ini ya, ada beberapa aplikasi, ada beberapa application, ada beberapa penggunaannya, dan penggunanya ini biasanya tergantung dari sendinya sih ya, atau tempatnya, dan ada beberapa bentuk dari potongan-potongan dari tapping itu sendiri. Ada yang bentuk Y, ada bentuk I, X, fan, web, dan ada yang bentuk seperti donat. Nah, untuk yang Y seperti yang ada di gambar itu yang hijau. Biasanya bentuk seperti itu digunakan pada sendi-sendi yang besar. Biasanya shoulder misalnya, atau juga digunakan pada shoulder dan lutut, sendi lutut. Yang kedua, next slide. Slide berikutnya, bentuknya I. Next slide, silakan. Ya, nah slide berikutnya ada bentuknya I. Nah, bentuk I ini bisa paling banyak ya penggunaannya karena digunakan untuk beberapa sendi. Sebelumnya, slide sebelumnya coba. Pada sendi bentuk I, tapi ya misalnya nih pada ankle sprain, bisa juga digunakan untuk penggunaan pada muscle strain, otot yang ada mungkin robek atau inflamasi, bisa dalam bentuk fasilitasi atau dalam bentuk inhibisi. Nah, berikutnya ada yang bentuknya X. Nah, ini biasanya digunakan pada beberapa target otot ya, misalnya pada rhomboid, karena rhomboid itu memiliki beberapa origo dan insersi yang berbeda-beda di tempat yang berbeda, sehingga penggunaannya bentuknya X. Ya, next slide. Nah, ini yang untuk limfatik, untuk memperlancar aliran darah dalam bentuknya fan atau web. Memang ini khusus bagi yang masih udem aja. Jadi kalau yang nggak udem, yang udah nggak bengkak ya nggak perlu memakai yang seperti ini.
Nah, ada yang bentuk donat. Donat itu biasanya digunakan untuk sendi yang bulat ya. Nah, terutama digunakan pada sendi lutut. Sendi lutut biasanya. Biasa juga digunakan pada sendi elbow. Entah itu untuk epicondylitis lateralis atau epicondylitis medialis. Ya, next slide. Nah, ini saya berikan basic prinsip dasar ya mengenai penggunaan tapping itu sendiri. Sebenarnya sih ada prinsip dasar ada 4. Yang pertama itu penggunaan untuk inhibisi. Jadi penggunaan untuk inhibisi ini adalah pada kasus-kasus yang akut, yang akut dalam arti lagi ada masalah nyeri misalnya. Gitu. Jadi tujuannya sih sebenarnya adalah untuk menghindari kontraksi yang berlebihan pada otot tersebut, sehingga kita sebut sebagai inhibisi. Gitu. Nah, pemasangannya dari distal ke proksimal, dari insersi ke origo. Makanya ini disebut sebagai inhibisi ya. 15-25% biasanya tekanan, tarikan dari tappingnya. Nah, ada prinsip dasar yang kedua. Prinsip dasar kedua itu kita sebut sebagai fasilitasi. Kenapa? Karena fasilitasi ini dia memprovide kontraksi otot terjadi. Makanya penggunaannya itu digunakan dari proksimal ke distal. Gitu ya. Dari proksimal ke distal, dari origo ke insersi. Nah, biasanya digunakan pada cedera yang sudah kronik ya, yang akhirnya ototnya jadi agak sedikit melemah, tidak seimbang otot kanan kiri, jadi kita memasangin tapping yang lebih lemah. Dan ini dipasang dengan tekanan 15-35% lebih, jadi agak lebih tinggi sedikit tekanannya. Jadi ingat ini dipasang dari origo insersi ya, dari atas ke bawah, dari proksimal ke distal. Nah, prinsip dasar yang ketiga yang saya tidak sebutkan di sini adalah untuk stability. Jadi tapping itu untuk stability. Seperti tadi saya sudah sebutkan di depan tadi ya, stability protection. Jadi untuk menstabilkan sendi sebenarnya. Tapi untuk stability sendi, tekanannya itu harus kurang lebih 50-75%. Jadi harus dengan tekanan yang cukup kuat sehingga efek stability-nya itu didapat. Biasanya diberikan pada sendi-sendi biasanya. Itu untuk stability. Dan yang prinsip dasar keempat adalah untuk lymphatic drainage, untuk drainase secara limfatik sehingga udem bisa berkurang. Nah, prinsipnya kalau untuk lymphatic drainage memakai metode tadi Van atau Webb dengan tekanan 0 sampai 10%. Jadi tekanannya itu sangat kecil, itu ternyata bisa cukup untuk memprovide drainase dari limfatik. Jadi itu 4 prinsip dasar yang perlu diketahui untuk pemasangan tapping. Ya, next slide. Nah, kayaknya waktu saya semakin berkurang nih ternyata. Bracing, kita masuk ke bracing ya. Jadi bracing ini selama ini kita berpikir bahwa bracing itu dipakai ini ya pada saat tidak cedera misalnya, atau dipakai pada saat mau latihan tanpa cedera gitu. Atau bracing itu dipakai bukan pada saat lagi awal cedera. Nah, ini sebenarnya perlu perlu kita ketahui juga bahwa bracing itu sebenarnya bermacam-macam. Jadi bisa digunakan pada saat cedera, bisa digunakan pada saat
habis operasi, bisa digunakan juga pada saat rehabilitasi, bisa juga digunakan pada saat tidak injury untuk mencegah terjadinya reinjury. Jadi penggunaannya banyak dan tentunya jenisnya juga macam-macam. Jadi tidak asal sembarangan kita juga memberikan bracing yang mana. Bracing itu sendiri kan fungsinya untuk stability juga, untuk meningkatkan improve alignment. Alignment itu mungkin alignment kaki ya misalnya ya. Ternyata salah satu lututnya itu bermasalah, jadi kayak merasa nyeri gitu di kaki. Tapi dengan pemberian bracing itu memprovide nyerinya itu mungkin jadi berkurang, sehingga alignment-nya dia pada saat berjalan itu jadi lebih normal lah misalnya. Jadi fungsinya cukup banyak. Reduce excessive movement. Saya ingat nih, ada pasien saya, atlet sih sebenarnya, atlet di klinik, di SMC. Jadi waktu itu dia lagi sementara terapi, udah fase 3, udah masuk fase 3 lah ya, awal fase 3, dan ternyata dia ingin berolahraga. Saya bilang, bisa saja sih kamu berolahraga, mungkin next week, cuma pada saat memulai aktivitas olahraganya itu, kamu pakai bracing. Saya izinkan, kenapa? Karena dia sudah tidak nyeri lagi. Ya, kita udah fase ketiga, sudah masuk ke fase terapi latihan untuk strengthening-nya, proprioceptif, dan ya, stability-nya. Dan pada fase itu kan dia sebenarnya udah bisa train ya, udah bisa latihan sebenarnya. Cuma tentunya dengan dosis yang tidak sama dengan orang yang latihan yang udah sembuh, misalnya udah return to sport, dia kan belum. Nah, untuk mengurangi efek dari efek mungkin dia bergerak terlalu berlebihan, mungkin bisa kita bisa sarankan untuk penggunaan bracing. Tapi bracing yang benar-benar oke ya, bukan bracing yang dijual di mana gitu, mungkin di salah satu aplikasi tapi murah, tapi ternyata nggak terlalu berefek bagus. Tapi kalau memang bracingnya bagus, biasanya harganya bagus juga ya, itu memberikan benar-benar efek mengurangi dia bergerak berlebih pada saat dia berolahraga. Dan itu membantu banget dianya. Tujuannya apa? Supaya cederanya nggak tambah parah kan. Itu yang kita hindari. Dan ya masih banyak lagi sebenarnya manfaat dari bracing. Tujuannya adalah itu tadi, untuk membantu juga pasien kita, atlet kita, klien kita untuk return to activity, return to play, atau return to sport. Ya, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi nih, bracing. Bracing itu sebenarnya ada 3 tipe sebenarnya. Jadi 3 tipe ya. Yang pertama itu gambar paling di atas itu yang namanya prophylactic brace. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk yang sebenarnya nggak cedera nih, lagi nggak cedera, atau dulu pernah cedera sudah sembuh, cuma untuk mencegah terjadinya injury atau mencegah terjadinya re-injury, maka digunakanlah prophylactic brace. Biasanya ini brace-nya untuk yang di lutut ya, biasanya ini lebih kecil, lebih lembut biasanya. Jadi hanya sekedar dan tidak terlalu mengganggu range of motion, pergerakan pada lutut. Dan tidak terlalu tight, tidak terlalu kaku. Nah, brace selanjutnya adalah rehabilitatif brace. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk pasca cedera berat,
atau terutama pasca operasi ya. Pasca operasi yang kalau yang ini nih untuk operasi ini nih sendi lutut nih. Ini salah satu brace untuk rehabilitasi. Dan ini biasanya untuk temporary aja ya, untuk sementara saja. Biasanya untuk yang ini, yang brace seperti ini. Jadi nggak bisa digunakan lama juga karena kan harus dikasih terapi latihan gitu ya. Jadi biasanya nggak nyampe sebulan biasanya dipakai. Dan berikutnya adalah functional brace. Disebut functional brace karena tidak mengganggu secara fungsi sendi yang dipakein. Jadi justru memprovide supaya fungsi dari sendi itu bisa tercapai. Fungsinya seperti apa? Kalau kayak lutut kan range of motion-nya semuanya bisa, gerakan-gerakan yang berhubungan dengan sendi lutut bisa, misalnya apa tadi, gerakan jongkok misalnya, dia bisa jumping misalnya, bisa jogging juga, itu artinya fungsionalnya tidak terganggu. Nah, bracing inilah yang biasanya digunakan pada fase rehabilitasi. Ini nih yang kita pakai nih. Atau tadi yang pasien saya tadi yang saya sarankan itu saya suruh pakai yang ini. Karena dia lagi sementara masih injury. Untuk proteksi cederanya ini itu tidak tambah berat. Jadi ini yang biasanya brace yang digunakan sampai akhirnya dia return to sport atau activity. Ya, selanjutnya. Next slide. Nah, prinsip dari bracing. Saya mungkin agak cepat aja ya, karena ternyata udah hampir jam 10. Prinsipnya gini, pemakaian bracing itu fungsinya itu sebenarnya untuk ya mengembalikan fungsional dari sendi selama berolahraga atau daily activity. Tidak mengganggu secara fungsi sendi kita. Dia harus nyaman, harus ringan gitu, dan bisa diganti modenya gitu ya, modelnya. Jadi bisa lebih gampang untuk menyesuaikan kondisi tangan kita atau kaki kita yang dipakai. Kalau yang pas di gambar ini brace untuk di daerah wrist ya, biasanya kan ada carpal bukan iya CTS misalnya, atau De Quervain syndrome misalnya, atau tendinitis, itu kan banyak juga ya cedera pada daerah wrist. Nah, prinsip bracing berikutnya adalah dia itu harus sesuai, jadi benar-benar pas di tangan. Penggunaan bracing itu harus benar-benar pas, entah itu di tangan atau di kaki lah ya, di tempat yang, jadi makanya harus dipasangin dulu gitu, karena ukurannya itu bisa beda-beda. Salah ukuran biasanya efeknya nanti tentunya tidak maksimal. Jadi makanya perlu untuk pemakaian sesuai dengan ukuran sendi yang akan digunakan, dan dia memberikan efek mengurangi bengkak tentunya. Aktivitasnya itu justru semakin dia bisa lebih aktif dengan penggunaan bracing itu gitu ya. Tapi justru jadi persisnya bracing sebenarnya gitu, dia harusnya lebih aktif dengan penggunaan bracing tapi dia malah tidak aktif. Nah, itu yang justru dihindari. Nah, bracing yang bagus itu tentunya dia tidak gampang ini ya, berpindah ya, atau posisinya berubah misalnya, atau lebih longgar lah misalnya selama beraktivitas. Dan perlu dievaluasi setiap saat. Jangan-jangan mungkin bracingnya sudah kekecilan mungkin, atau mungkin malah ukurannya udah longgar mungkin ya, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya.
Nah, kita masuk ke bandage. Bandaging ini mungkin agak berbeda sedikit ya dengan tapping dan bracing tadi, karena bandage ini dia tidak terlalu memprovide stability sebenarnya. Jadi dari sebagian besar kita kan mungkin sudah pernah lihat ya, pernah pakai juga ya bandaging-nya. Dan dia sebenarnya bagian dari penanganan pemberian terapi Price tadi, yaitu di icing. Jadi icing compression. Dan ya udah jadinya penggunanya memang biasanya immediately. Immediately. Penggunanya itu pada saat baru cedera, dan dia sebagai bagian dari terapi Price. Tujuannya apa sih sebenarnya bandaging ini? Ternyata dia bisa ya itu tadi, membantu untuk mengurangi adanya perdarahan, membantu mengurangi adanya inflamasi, tapi di sisi lain juga ternyata memberi support juga pada cedera yang ada di beberapa sendi. Jadi dia sebagai supporting juga, walaupun mungkin tidak terlalu berefek ke stability-nya ya. Dia nggak terlalu memberikan efek stability, tapi ya sebagai support untuk cedera pada beberapa sendi. Ya, next slide. Nah, sebenarnya sih bandaging itu ada beberapa macam sebenarnya. Tapi yang kita kenal, yang kita biasa pakai adalah compression bandage, atau kita sebut elastic bandage ya. Elastic bandage atau elastic roller bandage atau creep bandage, seperti yang ada di gambar. Itu yang biasanya kita gunakan. Yang lain-lainnya itu kayak gauze bandage, cotton roller bandage, adhesive tubular bandage, triangular bandage, itu biasanya untuk di lebih ke ini ya, untuk sangat-sangat klinik ya, misalnya di klinik, biasanya di rumah sakit biasanya digunakan untuk luka-luka luar biasanya. Ya, selanjutnya next slide. Nah, jadi efek terbesar, efek yang paling utama dari bandaging itu yang seperti saya bilang tadi agak beda dengan bracing sama tapping, itu memang dua itu tadi, compression dan support aja setelah adanya cedera. Dan jadi nggak pernah kita gunakan untuk fase rehabilitasi ya. Kita nggak gunakan untuk fase rehabilitasi, biasanya memang pada immediately, sesaat setelah terjadi cedera saja. Dan kita juga nggak gunakan untuk prevent the injury sebenarnya. Ya, jadi hanya sebagai compression, membantu proses penyembuhan cedera, dan sebagai support. Kenapa? Karena itu tadi, dia memberikan manfaat mengurangi bengkak, dan dia juga gunakan untuk itu yang icing tadi, hot and ice pack, dan dia juga biasanya sebagai tambahan untuk penggunaan splint, gitu ya. Setelah penggunaan splint biasanya ditambahkan dengan elastic bandage. Ya, next slide. Nah, tiga prinsip dasar dari elastic bandage ini. Satu, jangan pernah gunakan untuk luka yang terbuka. Karena luka terbuka itu ada, boleh dikata bandage-nya sendiri ya. Jangan digunakan terlalu ketat. Jadi pada saat digunakan misalnya di bagian tangan misalnya, atau di bagian ankle, usahakan bahwa penggunaannya jangan terlalu ketat. Kenapa? Karena itu bisa menekan sirkulasi, bisa menekan saraf, sehingga justru malah nanti memperparah kondisi cederanya. Jadi yang ketiga adalah penggunaannya jangan nutup semua tuh. Biasanya ada yang pakai itu dia tutup semua jarinya, padahal kan jarinya harus tetap terbuka, harus tetap bisa bebas untuk bergerak jarinya. Karena dari situ kita bisa lihat, oh tidak ada, karena kalau jarinya pucat misalnya, warnanya beda, oh jangan-jangan penggunaan elastic bandage yang kita gunakan ini malah terlalu ketat. Jadi ada itu tiga prinsip dari penggunaan elastic bandage. Next slide.
Oke, slide berikutnya tentang ya, ini contoh yang tadi ya, bandage pada wrist, tangan tetap terbuka. Ini biasanya di bandage itu memang ada problem di wrist ya, entah itu ada tendinitis, De Quervain syndrome, bisa juga kasus-kasus dislokasi juga mungkin, subluxasi juga, tapi diperlihatkan bahwa jari-jari tangan itu tetap harus bebas untuk bisa bergerak dan terlihat. Ya, next slide, kayaknya sih slide-nya sudah habis ya. Terima kasih. Ternyata presentasi saya cukup panjang juga ya, padahal slide-nya cuma 20. Siap, dokter. Jadi Ya. mungkin karena serunya itu dokter ya. Oke, baik. Luar biasa. Baik, terima kasih dokter atas sharingnya barusan tentang tapping, bracing, dan bandage. Baik, sekarang adalah sesinya setelah tadi dokter paparan. Sekarang kita lanjut ke sesi diskusi. Baik, sebelumnya mungkin kita akan berikan kepada rekan-rekan sekalian 3 pertanyaan ya dok ya, mohon izin. Boleh, boleh. Ya, dipersilakan kepada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Dipersilakan untuk mengangkat tangan ya, ada pilihan untuk Bisa ngangkat tangan ya? Ya, bisa raise hand. Atau mungkin bisa di chat juga, di room chat boleh. mungkin. Kalau malu-malu bertanya. Wah, ini ada coach Ikrar nih. Keren dok, penjelasannya rinci sekali dan jelas. Mantap. Oh, keren Ikra bertanya ternyata. Komentar. Nah, ya ini ada yang angkat tangan dari Bapak Ridwan Gumilar Unsil. Dari Unsil ya Pak ya? Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dok, saya pengen nanya to the point aja ya mungkin. Pada saat menggunakan bandage atau bracing itu, kita pada saat aktivitas mungkin ya, pada saat di malam hari bolehkah untuk dibuka atau memang harus terpasang terus? Gitu aja mungkin dok. Pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Baik, saya langsung jawab Hari. Saya langsung jawab ya. Ya, dipersilakan dok. Oke, pertanyaannya bagus. Pasti banyak yang berpikir seperti itu juga ya. Yang jelas gini, seperti saya bilang tadi, penggunaan tapping, bracing, mungkin kalau bracing dalam bentuk untuk otot, tapping dalam bentuk untuk terapi pada otot, dalam hal ini tadi itu adalah fasilitasi, inhibisi pada muscle strain, tentunya nggak ada masalah. Bahkan bisa dipakai 3-4 hari. Cuma kalau penggunaan bracing, karena begini tadi, bracing itu kan digunakan yang tadi ya, tujuannya kan untuk proteksi aja apabila mungkin ada movement, pergerakan yang berlebihan sehingga menyebabkan bisa saja cederanya tambah besar gitu, tambah berat gitu. So yang dilakukan adalah pada saat istirahat, baik itu duduk baik maupun tidur, ya udah dilepas saja bracingnya gitu, karena memang tidak beraktivitas. Oke, siap. Terima kasih dok. Iya. Baik, terima kasih. Jadi memang digunakan pada saat beraktivitas saja. Ada movement-nya aja ya. Unsil itu di mana ya? Unsil itu? Dari Tasikmalaya, dok. Orang Tasik, dok. Oh, Tasikmalaya. Jauh ya? Iya, kedengaran jangkrik sih dari situ. Masih alami. Masih asri ya, masih asri daerah sana ya Kang ya. Siap. Terima kasih Kang Ridwan. Siap, sama-sama. Ya, mungkin setelah
Kang Ridwan, ada lagi yang mau bergabung untuk sharing? Woi, Abang Andi, angkat tangan nih. Silakan Bang Andi. Bang Andi, Maulana Andi Unadi, tadi angkat tangan. Oh, Andi, ini Andi PPOP apa Andi Malarangeng? Kepencet dok, Oh, dok, siap, kepencet siap. dok. Itu angkat kaki nih tadi. Baik, Angkat tangan apa angkat kaki, Andi? ya, siap-siap Andi. Mungkin selanjutnya silakan yang lain dipersilahkan kepada rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini di Sport Therapy Show. Ya, dipersilakan Bang Dad. Wah, ada Bang Dadut nih, Bang Asrori Yudra Prawira. Dipersilakan Bang Dadut. Assalamualaikum. Selamat malam. Mohon izin dok, ada pertanyaan nih dok, sedikit ya, dok. Silakan. Tadi kan dijelaskan tentang bracing kan ada istilah manja tuh dok ya, saya dengar tadi dok. Manja atau ketergantungan itu untuk mengurangi manja atau ketergantungan pada alat itu gimana dok? Kan sejauh ini kan di atlet renang kan penggunaan tapping itu kan tidak terlalu ini ya dok ya? Ya. Efek ya, tergantung efeknya kita maunya yang mana ya pemakaiannya. Jadi atlet biasanya memang saya melihat ada beberapa atlet entah itu profesional atau amatiran merasa tidak secure, tidak merasa aman kalau tidak memakai bracing. Padahal jadi gini. Adanya pemakaian bracing yang digunakan karena cedera, hati-hati juga apabila itu dijadikan sebagai alat untuk semacam, oh ya saya ada bracing kok, walaupun cedera pakai bracing gitu. Itu satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa cedera apapun, sekecil apapun, diusahakan untuk ditangani dulu, dilihat dulu, oh ini benar-benar sudah oke enggak? Karena kan prinsip cedera kan penyembuhannya harusnya return to sport, harus benar-benar kembali, udah ready, udah siap dulu nih cederanya baru kita katakan sembuh. Baru bisa diizinkan untuk latihan. Tapi kalau ternyata ada cedera dan mengharapkan hanya sebagai bracing untuk memproteksi, hati-hati ke depannya justru nanti cederanya mungkin tidak akan sembuh-sembuh malah. Itu yang kedua. Jadi dikhawatirkan cederanya itu tidak justru akan menjadi kronik, susah sembuhnya karena merasa ada yang membuat dia lebih aman, ada bracing itu. Nah, yang ketiga adalah efek manja itu maksudnya kalau dipakai terus-terus, jadi seperti kayak memang sistem supportnya itu berasal dari bracing. Dia tidak memakai sistem support dari jaringan lunak sekitarnya. Padahal kalau, saya kasih contoh nih, cedera di lutut. Kan kalau pakai bracing, bisa bilang tadi, dia supporting. Mensupport lutut supaya hilang nyerinya. Nyerinya pada saat melakukan latihan itu tidak ada misalnya. Padahal sebenarnya hal itu bisa dilakukan oleh jaringan lunak sekitar lututnya. Apa itu? Tendonnya, ototnya. Kalau tendon ototnya kuat, harusnya bisa menjadi sistem support bagi bagian yang cedera di lutut tadi itu. Jadi bukan mengharapkan dari bracing-nya. Gitu. Tapi bagaimana caranya dapat sistem support itu? Bagaimana caranya dapat kekuatan dari tendon ototnya? Ya harus benar-benar latihan dulu, dikuatin benar-benar. Udah benar-benar stabil, dites, wah ini sudah stabil nih, kanan kiri. Baru kita katakan oke. Gitu. Itu memang bahaya kalau ada efek manja tadi. Dan bukan cuma atlet sih, banyak juga
amatir sport, pecinta olahraga amatir yang ya every time berolahraga harus pakai mereka bilangnya deker gitu ya. Cuma ya itu dia jadinya jadi kayak manja jadinya lututnya. Padahal kalau diterapi dulu, ditangani dulu, dikuatin dulu, distabilkan dulu, harusnya sih nggak perlu pakai bracing. Ya gitu. Ya, bagaimana? Oke, terima kasih dok. Berarti ada fase-fasenya ya dok. Iya. Ada fase-fase. Baik, sama-sama. Siap. Baik, setelah Bang Asrori Yuda Prawira, satu lagi mungkin dok ya? Di silakan hari ini, kalau masih ada. Dipersilakan untuk bertanya pada Dr. Z. Andi? Beneran, Andi? Dok, mau tanya dok. Nah, ya oke Andi, dipersilakan Andi. Jika misalkan dia ada iritasi dok, misalkan modelnya iritasinya itu karena kelamaan kompres dok. Nah itu kiranya apakah boleh dipakai kinesio, apakah dikasih yang hangat apa gimana dok? Oke, iritasi karena kompres es. Iya dok. Oh iya, oke. Dipakai kinesio apa hangat gitu ya. Nah, gini. Memang sih tidak semua orang kompres es itu nyaman ya. Ada yang kulitnya sensitif, sangat sensitif, akhirnya terjadi iritasi. Padahal kita butuh nih kompres es itu untuk mengurangi pembengkakannya. Iya kan? Itu kan tujuannya. Satu hal, jangan diganti dengan kompres hangat. Karena itu efeknya berbeda tuh. Itu dulu. Jadi jangan diganti dengan kompres hangat. Kalau dia nggak bisa kompres es, mungkin bisa diganti dengan gel mungkin. Gel yang dingin. Kalau tetap nggak bisa, udah pakai tapping. Tapping untuk limfatik tadi. Kalau ternyata alergi juga, ya udah. Berarti terapinya, penanganannya dengan antiinflamasi yang lain. Gitu. Tapi yang jelas jangan diganti dengan terapi panas karena efeknya berbeda tuh. Yang kita butuhkan kan efek dari dinginnya tadi, efek untuk mengurangi udemnya. Jangan sampai kasih panas malah udem nanti. Lebih udem. Itu kan. Jadi kalau yang kita butuhkan itu adalah efek ini ya, dia efek nyerinya doang, nggak ada bengkak, dan dia udah chronic pain, nyeri yang udah kronik, ya udah berarti nggak masalah pemakaian terapi hot. Karena prinsipnya terapi hot itu bisa untuk cedera yang kronik. Gitu. Siap. Bagaimana Oke, Andi? gitu jawaban saya. Cukup kah Andi? Siap dok, terima kasih dokter. Ya. Sama-sama. Terima kasih Andi. Brong nggak bertanya nih Andi. Bang Brong lagi pada pesta makan dok. Wih, selamat makan. Oh iya, oke. Ya, mungkin dokter ada satu lagi nih yang menanya di chat room. Jadi pertanyaan adalah bagaimana cara penanganan sin split itu gimana dok? Katanya gitu. Penanganan sin split. Oh, sin spleen. Sin spleen. Ya, iya. Mungkin itu maksudnya dok. Oke. Ya dipersilakan dok. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bagus. Oke, sin spleen itu kan salah satu cedera yang ada di ini ya, di lower leg kita ya, di kaki ya, di tulang kering. Itu di tulang kering, kita sebutnya tulang kering di tibia. Dan di situ sebenarnya yang bermasalah di sin spleen itu adalah adanya inflamasi atau robekan pada otot-otot di daerah tulang kering itu. Di situ kan ada otot ya, ada otot yang nempel langsung ke tulang tanpa ada tendonnya.
gitu. Jadi itu memang biasanya sakit banget, ditekan tulang keringnya itu, tibianya itu sakit banget. Dan ini biasanya terjadi pada olahraga yang banyak latihan larinya, banyak lari gitu. Dan itu salah satu jenis cedera yang khas pada pelari, gitu ya, shin splint. Nah, gimana sih cara nanganinya? Karena ini adalah suatu masalah di otot. Kalau dia nyeri ya tetap memang harus dengan pain management dulu. Pain management itu yang mulai dari yang paling sederhana, yang tadi itu price. Itu paling sederhana tuh yang bisa digunakan. Protection-nya mungkin bisa dari tapping, di compress rest, habis itu bisa di compress terus di bandaging, elastic bandage. Itu tetap itu melakukan terapi yang pertama. Cuma memang shin splint itu kan termasuk cedera yang cukup kronik ya. Biasanya dia butuh lama biasanya sembuhnya. Jadi nggak mungkin di price aja itu biasanya nggak cukup, butuh terapi yang lain. Terapi apa tuh? Tentunya pakai modalitas terapi yang biasanya digunakan untuk dari fisioterapi misalnya, habis itu diberikan terapi latihan. Kalau ternyata masih dibutuhkan terapi lebih jauh, bisa dengan terapi karena ada peradangan ya injeksi steroid biasanya gitu. Jadi banyak sih terapi yang bisa dilakukan, tapi tentu terapi awal cukup yang tadi price. Oke, ada lagi pertanyaan kah? Siap. Dari masih ada ya? Ada lagi. Nah, baru terkirim nih dari Fitra. Mungkin ini satu terakhir kali Dok ya. Mohon izin. Iya, boleh. Solusi untuk atlet yang harus bertanding kontinu dan sedang mengalami cedera ankle atau lutut, dari ketiga itu kira-kira yang mana yang harus kita berikan agar mencegah terjadinya cedera lebih berat? Mungkin tadi ya, tapping, bracing, dan bandage yang tadi, Dok, kira-kira betul. mana yang lebih? Pada prinsipnya memang kalau, ya pertanyaan bagus juga nih. Pada prinsipnya kalau memang cedera, ya harus di make sure dulu, udah ditangani nggak secara sempurna, secara komprehensif. Gitu ya. Jadi kalau udah ketahuan diagnosisnya apa, terus ditangani secara baik, harusnya sih sembuh. Tapi kalau ternyata masih cedera dan harus latihan, dari ketiga itu yang paling terbaik adalah tentunya bracing. Yang paling terbaik bracing. Karena dia yang paling memberikan efek proteksi yang paling baik. Kalau efek terapi yang paling baik, saya rasa tapping, terutama untuk problem muscle strain ya. Tapi kalau untuk proteksi tadi dibilangnya kan untuk lutut ya sama ankle, ya untuk proteksi yang paling bagus adalah bracing. Untuk mencegah cedera lebih berat. Iya. Mau nggak mau ya pakai itu ya kalau memang tidak ada pilihan lain. Ya, jadi maksudnya harus tetap latihan gitu. Kalau saya sih sarankan ya benar-benar di make sure kan dulu ini udah diterapi dengan sempurna nggak? Siap, berarti ada beberapa tahapan juga ya Dok ya? Ya, gitu jawaban saya Hari. Siap. Terima kasih dokter. Ya. Sama-sama Fitra. Tadi juga udah selesai juga ya dijawab tadi siapa? Yang penanya sebelumnya. Iya, oke, sama-sama Dwi Handoko. Bang Koko. Baik, dokter mohon izin sebelum sepertinya waktu juga sudah mulai larut malam ya dok ya, dan sudah lebih dari rencana udah kita. Habis. Waktunya tidur ya. Aku juga besok pagi sebenarnya webinar lagi nih. Waduh, luar biasa dokter nih. Ini tidur aja terus bangun webinar lagi. Waduh, terima kasih banyak nih dokter udah meluangkan waktu dan bergabung
di STS pada malam hari ini. Okay. Mungkin sebelum ya, saya juga senang sih bisa sharing ilmu pengalaman bagi teman-teman semua PTOI. Gini, apa sih istilahnya, untuk memperkuat organisasi memang banyak yang bisa kita lakukan sih ya, diperkuat di dalamnya, diperkuat dalam hal apa, kekompakannya tentunya, diperkuat keluar dalam artian apa, diperkuat hubungan dengan stakeholder yang kuat gitu. Tapi juga perlu juga memperkuat keilmuan, karena itu sangat penting. Jangan sampai cuma kompak terus ada ini kuat untuk komunikasi ke stakeholder, tapi hal mengenai prinsip dari organisasi itu sendiri mau seperti apa itu belum kuat. Dan itu saya sangat support untuk kegiatan seperti ini selalu dilakukan. Karena gini, sport terapi olahraga itu kan luas banget ya. Luas, kalau di luar negeri kan bahkan pemberian istilahnya cedera itu bagian dari pekerjaannya mereka juga gitu, bukan hanya sekedar pemberian prinsip untuk recovery-nya saja, tapi sebenarnya banyak hal lain, termasuk pemakaian bracing taping ini. Itu kalau saya baca di rule-nya sport therapy di luar itu, mereka harus bisa mengenal yang namanya taping, bracing, bandaging. Itu harus tuh. Jadi di organisasi memang harus ditekankan ke anggota bahwa ya ini harus bisa, karena memang itu salah satu apa sih istilahnya, istilah ini kan udah malam ya, jadi lupa deh istilah. Kompetensinya gitu, kompetensinya. Ya. Menit kompetensi gitu. Dok ya. Iya, jadi salah satu kompetensinya. Terus kompetensi untuk memberikan terapi hidroterapi, alat-alat untuk recovery, pemberian terapi latihan, itu kan salah satu kompetensinya mereka juga. Dan saya sih harapkan bahwa itu juga bisa terus-terus dipupuk di sini. Mungkin suatu saat nanti kita bisa ini juga ya, sharing mengenai terapi latihan gitu ya, terapi latihan pada cedera. Kan terapi latihan banyak banget. Saya dari tadi kan sempat beberapa kali ya ngomong masalah terapi latihan. Jadi itu terapi yang powerful banget sebenarnya untuk menghindari re-injury. Terapi mulai dari terapi latihan range of motion, strengthening, balancing, stability, proprioceptic, itu tuh banyak. Dan itu kalau boleh sih ada yang sharing mengenai itu juga. Terus ya itu aja sih, mungkin ada beberapa lagi, tapi waktu kita mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi kapan-kapan. Next time. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak dokter, dan tadi sebelum diminta dokter langsung memberikan closing statement yang luar biasa, yang dimana dokter itu termasuk closing statement ya? sudah termasuk, atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan closing statement-nya, Dok? Itu aja sih. Itu aja ya. Ya, semoga acara ini bisa berguna. Tapi saya sih maunya sih memang dalam bentuk pelatihan, tapi kan memang nggak apa-apa lah. Yang penting prinsipnya. Tadi saya sudah sharing mengenai prinsip kan, kegunaan. Jadi saya rasa paling tidak udah beberapa lah yang bisa dimengerti. Iya Dok, terima kasih banyak sekali lagi. Dan mungkin kita juga mengajak ya kepada teman rekan-rekan sekalian, di mana pertemuan Sport Therapy Show ini yang tadi sudah kita ikuti bersama, yang dimana kita nanti tujuannya akan mengadakan beberapa pelatihan yang akan menuju ke
unit kompetensi yang ada di PTOI itu sendiri. Apa saja? Ya, Mungkin nanti kita ikuti terus ya dok ya, sport therapy show ini, di mana mungkin betul. Jadi nanti ketika dokter Z ada waktu luang, ya, harus lulus kompetensi lah ya. Ya, betul dok. Nanti juga kalau misalkan dokter Z ada waktu luang lagi, mohon izin kita mengundang lagi gitu dok ya. Iya. Dokter berkenan. Iya. Ya. Mungkin boleh. Ya, mungkin hari ini dicukupkan terlebih dahulu ya, Dok ya. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Z yang sudah sharing. Waktu kita malah 1,5 jam nih ya. Iya, lebih. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak Dr. Z sudah sharing. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih semuanya. Terapi show pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Jangan lupa terus berolahraga dan jaga kesehatan. Sekali lagi mungkin hari ini kita tutup dulu ya. Makan makanan yang bergizi. Mau disampaikan? Mohon izin Pak Dokter. Ya bos, saya mau menyampaikan sedikit dulu bos. Dokter Jet, kami dari PTOI sangat mengucapkan terima kasih atas waktunya berbagi bersama kita semua di STS ini. Ya, Dokter Jet salah satu dewan pakar di PTOI juga. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan malam ini memberikan sebuah wawasan buat kita semua, dan tentunya secara organisasi kami akan selalu menguatkan secara keilmuan, secara kelembagaan, dan secara relasi. Ya, mudah-mudahan kompetensi seorang terapis olahraga ini menjadi sebuah potensi ke depannya untuk meningkatkan sumber daya manusia kita semua yang ada di bidang olahraga, khususnya di terapi olahraga. Ya, kedepannya tadi dokter dan teman-teman, kita akan adakan pelatihan secara luring. Insya Allah kalau pandemi udah mulai turun, setelah Lebaran kita mulai adakan pelatihan secara luring, tentunya dengan protokol kesehatan juga. Nanti Insya Allah ngobrol-ngobrol dok ke Ragunan. Silaturahmi. Baik, saya support. Siap. Lagi terima kasih buat teman-teman, ada Bang Koko juga, dan senior-senior yang lainnya, dan teman-teman. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Ya. Waalaikumsalam. Teh Hari pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua. Ya, Bang Koko, Bang Iqrar, thank you Bang. Pak Ketua, materinya dikirim Pak Ketua. Ya, materi tidak bisa dikirim. Nanti ke pelatihan langsungnya. Izin live ya rekan-rekan, sehat-sehat. Siap Bang Jo. Izin ya Hari dan teman-teman semua. Assalamualaikum.